Brawlhalla. Jadi gini Le, Brawlhalla itu game yang katanya mirip banget sama Smash Bros tapi versi gratis. Seriusan ini game bakal bikin lo ketagihan atau mungkin bisa bikin lo gregetan. Jadi gue bakal bahas semua pengalaman main gue selama 100 jam lebih di Brawlhalla. Jadi duduk manis ya, siapkan cemilan dan dengerin baik-baik. Yo guys, welcome to Shadniza. Brawlhalla itu game fighting gratis yang gak minta lo buat jual ginjal buat main. Dibikin sama Blue Mammoth Game, sekarang dipelihara oleh Ubisoft. Gaya bertarung platformer 2D dan lo bisa main ini di PC kentang, konsol, atau HP. Tapi jangan salah, ini game gak segampang kelihatannya. Lo kira bakal easy kayak jalan-jalan di taman? Nope. Ini bakal jadi roller coaster emosi. Gue jamin, lo bisa jadi suka banget sama game ini atau bakal pensiun dini. Jadi di sini gue bakal bahas dan gue pecah jadi beberapa segmen. Jadi yuk kita bahas. Gameplay dan mekanik. Gameplay di Brawlhalla itu simple di permukaan, tapi sebenarnya punya kedalaman yang bakal bikin lo mikir keras. Pertama kita bahas di karakter dan senjata. Ada lebih dari 50 legend, yang lebih tepatnya saat video ini dibuat ada 64 playable legend yang masing-masing punya senjata unik. Kayak pedang, tombak, atau cannon. Tapi apa semuanya balance? Enggak juga, beberapa senjata kayak sight atau lance sering dibilang OP dan beneran bikin frustasi. Tapi kalian pasti mikir, senjata apaan itu jir? Jadi sini gue jelasin setiap senjata yang ada di Brawlhalla dengan singkat aja ya. Jadi di Brawlhalla itu setiap senjata punya serangan dan gaya bermain yang beda-beda, sehingga kita bisa milih sesuai preferensi kita. Pertama itu ada sword atau pedang. Ini tuh senjata cepat, emang mudah dikontrol, cuman ya nggak semudah itu gitu. Cocok buat pemula sih menurut gua, cuman ya jangkauannya pendek dan kecepatannya tinggi, jadi agak sulit karena mau dibilang ini game gampang nggak bisa gitu. Selanjutnya ada hammer. Ini senjata knockbacknya tinggi tapi serangannya lambat, tapi ini enak banget buat jatuh-jatuhin lawan atau ngepontang-pantingin lawan. Jadi hammer ini ya dibilang tadi preferensi berbeda-beda. Selanjutnya ada spear atau tombak. Ini senjata jangkauannya lumayan jauh ya. Terus serangannya nih bisa lurus, bisa muter, bisa ke atas, bisa ke bawah. Itu fleksibel lah buat ngatur jarak. Dan cocok banget buat zoning. Dan ini juga salah satu senjata yang gue dapet kombonya, walau masih dasar sih ya. Selanjutnya ada Katars. Dia nih mirip sword, cuman lebih cepat lagi dan lebih ribet lagi. Senjata dengan serangan cepat, beruntun, dan fokus pada combo jarak dekat. Ya, nanti lu pasti ngerti lah ya. Ada blaster atau pistol. Mungkin di pikiran lo ini kayak senjata proyektil yang bisa nembak dari jauh, cuman enggak. Di Brawlhalla itu enggak ada senjata jarak jauh kecuali lo ngelempar barang. Jadi blaster ini sebenarnya tetap jarak dekat, cuman memang dia nih memang pistol dan dia jarak dekat, tapi dia punya keunggulan yang namanya aerial control. Jadi dia bisa ngekontrol lo di udara dan ya kalau udah kena lo nggak bakal bisa ngapa-ngapain. Selanjutnya itu ada axe atau kapak. Dia senjata berat juga sama kayak hammer. Dia juga knockbacknya tinggi, cuman dia hitboxnya lebih besar, tapi dia nggak punya kekuatan grappling kayak hammer tadi. Jadi dia lebih cocok untuk spacing dan zoning aja sih. Selanjutnya ada bow atau busur. Ini fleksibel banget dia, serangannya cepet, jaraknya lumayan oke. Dan juga ini senjata yang punya aerial control juga kayak blaster tadi. Cuman mungkin minusnya damage-nya kecil ya di beberapa karakter nih. Selanjutnya itu gauntlet. Dia ini hand to hand combat ya. Dia harus dekat-dekat terus sama musuh ya, hampir semua senjata juga dekat-dekat sih. Cuman dia nyebelinnya tuh dia emang mainnya tuh grapplingan. Dia ngebontang-bantingin lawan, bahkan lu bisa ditarik sampai ke bawah itu. Enak banget kalau pakai gauntlet. Dan gue juga lagi tahap penguasaan buat ini, jadi gue kurang bisa ngejelasin, cuman itu dia kesimpulan gue. Selanjutnya ada lance. Ini senjata paling anjing yang ada di game ini. Senjata ini mobilitasnya tinggi, dia enak buat nyerang garis lurus. Cuman ya banyak player tuh nge-spam anjir pakai ini dan itu ngeribetin banget. Selanjutnya itu ada sight atau sabit. Nah ini dia, ini senjata anjing kedua kalau misalnya lu ketemu orang jago main ini. Itu senjata grapplingnya mantep, melengkung, wah susah banget dipredik lah intinya. Ini senjata tersulit di game ini menurut gua. Selanjutnya itu ada orb. Orb ini senjata ya gimana ya, biji nyerang yang pakai biji. Ya gitu dong sih.
Selanjutnya itu Great Sword. Ini tuh pedang gede, senjata besar ya. Dia tapi anehnya dia tuh walaupun berat, cuman dia ada chain kombonya. Jadi combo terus-terusannya tuh ada dan gua nggak ngerti kok bisa aja. Selanjutnya tuh ada Cannon. Cannon ini mungkin lo pikir bakal kayak pistol juga ya, kayak blaster, dia meriam, cuman sebenarnya enggak, dia tuh cuman ngeledak-ledakin doang dan dia tetap jarak dekat. Tapi dia fleksibel, dia bisa ngebus di udara sama kayak lance. Selanjutnya yang paling terakhir itu ada Battle Boots. Ini senjata baru yang fokus pada mobilitas dan jujur aja gue masih sedikit sih pakai senjata ini. Jadi, tiap senjata itu punya beberapa movement atau gerakan. Yang pertama itu ada light attack, ada heavy attack, dan ada special attack atau signature move. Yang pasti berbeda-beda tergantung pada karakter dan senjata yang dipakai. Jadi, pemahaman tentang combo, timing, spacing, zoning, dan lain-lain itu adalah kunci untuk lu nguasain setiap senjata. Dan kita bakal bahas ke fase selanjutnya yaitu movement dan mekanik. Oke. Jadi di Brawlhalla itu ada beberapa sistem yang namanya dodge, jump, and recovery, dan ground pound. Di sini bakal bikin game ini lebih soal positioning daripada cuman pencet-pencet tombol. Kalau lo suka game mekanik tinggi, ya jelas ini surga ya. Tapi kalau enggak ya neraka sih. Mungkin game ini bakal jadi neraka yang paling dalam buat lo ya. Gue bakal kasih contoh beberapa movement di sini dari dash and dodge. Gimana ngomongnya? Dash and dodge. Nah, ini sama buttonnya. Intinya lu ngedash dan itu bisa ngindarin serangan. Dan untuk serangan itu ada like attack dan signature. Like attack pattern itu tergantung di senjata, sedangkan signature itu tergantung di karakter. Simpelnya begitu. Nah, selanjutnya itu ada mekanik lanjutan kayak gravity cancel. Kalau lu lepas semua control arrow dan cuma pencet dodge atau shift, maka lu bakal bisa pakai gravity cancel. Dan saat periode gravity cancel, lu tuh bisa nyerang dan bisa ngelanjutin combo lu. Selanjutnya tuh ada recovery yang bakal nyerang naik ke atas kayak gini, dan ground pound yang bakal turun kayak begini. Sebenarnya masih banyak mekanik lain, tapi gue cuma bisa jelasin yang dasar kayak gini karena sekali lagi gue bukan pro player. Jadi gue cuma orang biasa yang main Brawlhalla dan cuma mau nge-review gamenya. Udah gitu doang. Oke, selanjutnya ada gameplay. Nah, di game ini tuh banyak pilihannya kayak strikeout 1v1 atau 2v2 team atau 2v2 friendly fire atau free for all. Jadi ini cocok banget buat mabar menurut gua dan nice point banget buat game ini. Intinya mekaniknya seru tapi ada kurva belajar yang lumayan tajam. Jadi kalau lu cuma casual player, siap-siap kalah dulu di rank silver atau bronze sebelum akhirnya lu bisa nikmatin game ini. Ya kalau lu nge-stuck di situ sih ya. Visual dan audio. Grafiknya jujur aja bukan hal yang bakal bikin lo wow banget karena visualnya simple, agak kartunis, tapi itu yang bikin game ini ringan dan bisa jalan hampir di semua perangkat. Mobile, jalan, PC kentang, aman, mobilador, gak usah lah anjing orang ada di Play Store. Tapi ya jujur aja, kadang gaya visualnya terlalu generik banget kayak nggak ada identitas khusus gitu. Cuman ya, kalau lo beli skin pasti ada sih. Tapi ya kalau dari skill karakternya ya pasti beda-beda lah. Tapi ya tetap nggak sevariatif dibanding game-game fighting lainnya kayak Super Smash Bros atau Flash Party. Cuman, ini oke, gue suka. Tapi ya kalau soal grafik bisa jalan di PC kentang gini sih emang ngaruh banget sih buat gue pribadi. Yang PC-nya kentang banget itu oke, udah dapet lah 50 fps, 40 fps. Cuman kalau mobilador nggak usah dibahas lah. Selanjutnya ada audio. Soundtracknya lumayan catchy tapi nggak terlalu memorable. Sebenarnya gue lupa nih soundtracknya kayak gimana. Cuman gue lebih suka sound efeknya. Sound efeknya gue inget banget kayak bam-bum-bam-bumnya tuh loh. Impactful banget. Jadi kayak gue tahu wah ini damage-nya gede atau wah ini damage-nya cuman letoy. Oke, selanjutnya kita bahas ke segmen selanjutnya yaitu online experience dan komunitas. Ini deh yang gue dapet ya. Yang bagus itu Brawlhalla tuh punya matchmaking yang cepet banget, bahkan buat pemain di server Southeast Asia atau SEA. Turnamen resmi juga sering diadain, jadi komunitas kompetitifnya solid. Cuman kayaknya ini di luar negeri dong ya, karena di Indonesia gue belum pernah dengar tuh kayaknya Brawlhalla turnamen Indonesia gitu yang legal. Legal sih ada, cuman nggak yang kayak MPL atau misalnya kayak Valorant gitu, nggak ada. Kayaknya ya. Correct me if I'm wrong. Cemiwiwu. Yang jelek, toxicity. Toksik-toksikan ya.
nggak nemu sih di sini. Mungkin karena ranknya aja masih rendah. Cuman gue dapat satu hal yang gue kurang suka di game ini. Ini kalau lag, serius dah. Lu ngerasa lu kayak ngelawan Minato gitu. Tiba-tiba musuhnya punya jutsu teleport, aja yang jatuh tiba-tiba teleport, kita yang di bawah. The fuck. Cuman ya itu nggak ada masalah sih ya, emang salah gue aja nge-lag gitu. Tapi ya mungkin yang paling susah tuh bakal kalau misalnya kalian player HP terus ketemu dengan player PC. Ya masalah device tuh udah biasa lah ya di game cross platform. Ya orang nggak cross platform aja banyak masalahnya kok. Kita lanjut ke segmen selanjutnya, yaitu monetisasi. Sebagai game free to play, gue harus bilang monetisasi di Brawlhalla ini salah satu yang paling baik dan paling adil. Karena semua legend bisa dibeli pakai in-game currency. Skin-skin emang keren banget, tapi itu purely kosmetik. Jadi nggak ada peningkatan damage, peningkatan akurasi, peningkatan kecepatan, nggak ada. Jadi lu nggak perlu khawatir lah soal pay to win. Tapi kalau lo tipe kolektor, siap-siap dompet lo bocor. Karena harganya lumayan mahal buat skin-skin premium. Dan karena dia ini emang karakter collab banyaknya, jadi ya oke lah. Oke, selanjutnya ada plus minusnya Brawlhalla. Setelah main ratusan jam, ini dia review jujur gua soal Brawlhalla. Plusnya itu ada gratis, nggak ada pay to win. Oke. Selanjutnya itu ada gameplay dan mekaniknya seru banget. Selanjutnya itu ada mode mabar yang bikin ngakak. Sumpah gue seneng banget mabar di game ini. Dan selanjutnya mungkin ini lebih ke luar negeri ya. Indonesia mungkin nggak nge-impact, yaitu komunitas kompetitifnya yang besar. Ya gue bilang tadi kayaknya di luar negeri. Di Indonesia gue masih belum tahu Brawlhalla, bahkan gue nggak pernah denger gitu. Dan minusnya itu ada kurva belajarnya yang lumayan tajam. Minusnya ke player casual sih, cuman ya ini plus minus lah ya, subjektif masuknya. Dan grafik dan audionya yang kurang spesial. Ya ini plus juga sih buat gue ya, karena PC kentang. Cuman mungkin bisa dikasih opsi grafik gitu, kayak pilihan untuk PC kentang atau misalnya untuk yang PC high spec RTX 4090. Ya cuman gue no comment lah ya. Udah dikasih game gratis kayak gini mah udah bersyukur banget gue. Dan kita lanjut ke kesimpulan dan rating. Jadi apa Brawlhalla layak buat lo coba? Kalau lo suka tantangan dan mau grinding buat skill, ini game yang wajib ada atau wajib lo cobain. Tapi kalau lo tipe casual gamer yang nggak sabar, apalagi berniat healing dari game-game laknat ini, ya tolol. Mungkin game ini bakal bikin frustasi dan bahkan mengeluarkan kata-kata mutiara. Cuman kalau main sama teman beda cerita ya, itu pasti seru sih. Dan gue kasih rating 8,8/10 buat Brawlhalla. Ada beberapa kekurangan, tapi buat game free to play ini salah satu yang terbaik di genrenya. Gue suka Brawlhalla, gue suka Super Smash Bros, dan gue juga suka game yang satu lagi itu namanya Flash Party. Gue pernah nyoba di Play Store. Gue suka semuanya, cuman kayaknya gue bakal lebih memihak ke Brawlhalla karena emang dia mekaniknya ribet anjir, seru cowok. Dan ya, jadi gimana reaksi jujur lo tentang Brawlhalla setelah nonton video ini? Perhatian, di sini gue cuman review jujur game ini, nggak ada niatan merendahkan atau membuat stereotip di sini. Jadi kalau ada salah-salah kata, gue minta maaf sebesar-besarnya. Drop pendapat lo di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau lo suka konten kayak gini, nggak juga sih nggak apa-apa. Cuman ya jangan lupa join Discord gue sebatas untuk cari teman atau informasi. Tapi karena gue pengen kenalan sama kalian, jadi please join lah. Sampai jumpa di video berikutnya dan ingat, main game boleh, toxic jangan.